Ya, teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Bera di sini dalam mata kuliah pemrograman deklaratif. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perulangan dan rekursi atau repetition and recursion. Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran di sini adalah yang pertama, kita bisa mengerti dan kita bisa membuat proses perulangan pada Visor Prolog. Walaupun kalau dibilang perulangan ini sama halnya dengan lacak balik ya, melakukan tracking ya, ketika untuk mendapatkan sebuah solusi ya. Jadi kalau perulangan sebenarnya di lacak balik itu juga sudah itu merupakan proses dari lacak balik itu merupakan proses dari perulangan juga. Yang kedua di sini adalah kita mengerti dan kita dapat membuat proses rekursif itu sendiri. Nanti apa itu rekursif akan kita pelajari. Yang ketiga di sini mengerti apa yang dimaksud dengan rekursi ekor. Jadi nanti ada rekursi ekor dan bagaimana mengimplementasikannya. Dan yang terakhir teman-teman, kita bisa mengetahui dan dapat membuat yang namanya struktur data rekursif seperti tipe data pohon atau tree. Oke, teman-teman, di sini kita bicara tentang perulangan dan rekursi. Saya yakin teman-teman kalau bicara tentang perulangan, kita semua sudah paham bagaimana proses perulangan pada prolog. Ketika kita membuat skrip bahasa deskriptifnya dalam prolog itu decision clauses, tentunya nanti ada yang namanya fungsi atau rule ya yang kita gunakan dalam decision clauses atau fact, di mana rule tersebut akan memicu untuk terjadinya perulangan sampai bisa mendapatkan yang namanya solusi dari goal berdasarkan goal yang diberikan. Nah, prolog kalau kita bicara tentang perulangan dulu ya, pada dasarnya ya tentunya komputer ini mempunyai kemampuan yang luar biasa ya. Dan salah satunya di sini adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang gitu ya. Makanya kenapa kita butuh komputer ya. Kalau kita sebagai manusia ada human error-nya ya. Kita tahu caranya seperti itu, tapi bisa saja ada kelupaan, ketidaktelitian dan sebagainya. Nah, prolog sendiri dapat melakukan perulangan di mana perulangan tersebut ada dua hal. Yang pertama di situ adalah implementasi perulangan berupa prosedur. Jadi kita berikan prosedurnya, kita berikan rule-nya, teknis kita berikan rule-nya, dan akan terjadi perulangan yang dilakukan oleh prolog. Yang kedua di sini adalah perulangan tersebut bisa dilakukan berdasarkan struktur data. Adanya struktur data yang kita berikan pada prolog atau clauses-nya, maka akan terjadi perulangan. Ide dari struktur data repetitif atau rekursif itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah struktur data yang ukuran atau size akhirnya itu belum kita ketahui ketika pertama kali struktur data tersebut di-create atau dibuat. Gitu. Oke, kita langsung di sini proses perulangan. Kalau prolog itu menyediakan yang namanya dua jenis perulangan. Yang pertama itu lacak balik yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya ya. Di mana lacak balik di sini fungsinya adalah melakukan backtrack untuk bisa menemukan jawaban-jawaban yang lain atau jawaban jamak dari goal yang diberikan. Dan yang berikut di sini adalah yang kedua, prolog di sini bisa melakukan perulangan yang masuk dalam kategori yang namanya rekursi. Rekursi di sini adalah bagaimana prolog dapat melakukan prosedur pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang pertama di sini lacak balik. Ya, lacak balik di sini ya prosedur untuk mencari alternatif jawaban dari sebuah goal yang sudah dipenuhi. Misalkan sudah mendapatkan, kalau di sini skripnya di sini ya, contoh 1. Kita langsung di prakteknya, teman-teman bisa lihat di prolognya. Oke, untuk contoh 1 seperti ini. Misalkan kita punya predikat di sini, ada predikat negara dengan tipe datanya simbol. Kemudian ada predikat cetak negara. Kemudian di bagian clauses kita memiliki 4 fakta bahwa ada negara dengan nama Inggris, Prancis, Jerman, dan Denmark.
Kemudian kita punya salah satu fungsi prosedur ya. Kita punya sebuah prosedur untuk melakukan pemanggilan predikat yang ada untuk mendapatkan solusi ya. Jadi misalkan predikatnya ini cetak negara. Cetak negara jika negara tersebut di negara, predikat negara, pemanggilan predikat negara isinya disimpan di variabel X, dan penulisan nama, jika penulisan nama adanya juga di variabel X. Jadi tulis nilai X, enter, dan ada pilihan fail. Kalau fail di sini ketika jika prolog sudah mendapatkan solusi, maka pelacak balik tersebut akan dihentikan, gitu, dipaksa untuk berhenti ketika sudah mendapatkan solusi. Kemudian kembali lagi pemanggilan cetak negara, ya gitu ya. Nah di sini goalnya cetak negara. Kalau goalnya cetak negara di sini berarti ini ya, cetak negara gini sih, ya. Maka hasilnya seperti ini. Ketika kita jalankan goal, oke, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, pertama nanti akan dipanggil di sini adalah Inggris gitu ya, ketika panggil cetak negara. Kalau pilih panggil cetak negara, maka dia akan melakukan pemanggilan cetak negara, di mana cetak negara di sini dia akan mengisi data variabel X dengan memanggil predikat negara, dia kembali ke negara, dia memberikan solusi yang pertama Inggris, kemudian dia tulis Inggris pada solusinya. Kemudian dia kembali lagi, lihat apakah ada lagi, dia isi variabel X dan Prancis, dan seterusnya. Sampai tidak ada lagi solusi yang ditemukan, maka secara otomatis backtracknya akan dihentikan. Gitu ya. Maka di sini hasilnya seperti ini. Ada 4, solusinya ada 4 ya. Iya, solusinya ada 4, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ada Inggris, Prancis, Jerman, dan Denmark. Jadi intinya akan dilakukan pemanggilan predikat secara terus-menerus. Oke, selanjutnya teman-teman, kita kembali lagi ke materi. Selain lacak balik, pada prosedur lacak balik di sini bisa diimplementasikan yang namanya lacak balik dengan looping ya. Nah, lacak balik di sini adalah cara yang baik untuk mencari alternatif jawaban dari sebuah goal ya. Namun, jika suatu goal tidak memiliki alternatif jawaban, tidak ada alternatif jawaban atau jawaban yang diperlukan sesuai goal, maka lacak balik itu pada dasarnya masih dapat digunakan untuk melakukan perulangan, gitu ya. Pada dasarnya masih bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Ya, jadi dengan contohnya misalkan kita menambahkan sebuah predikat, kita definisikan predikat kedua di situ ya. Jadi misalkan kita pakai predikat ulang, kemudian kita lakukan pemanggilan lagi. Ulang sama dengan ulang. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Jadi untuk mengakali struktur kendali prolog, sehingga prolog berpikir bahwa terdapat sejumlah jawaban yang berbeda, yang tidak terbatas. Nah, cara kerja di sini nanti lebih kepada yang namanya tail recursion atau rekursi ekor ya. Nanti kita lihat. Misalkan di sini kita pakai predikat ulang ya. Nah, kegunaan ulang di sini adalah agar prolog dapat melakukan lacak balik terjadinya tak terhingga. Jadi dia melakukan lacak balik secara terus-menerus. Gitu ya. Nah, karena di sini kita langsung di contoh 2, misalkan sini ya, ulang. Dia panggil ulang, kemudian ulang. Di sini dia lakukan pemanggilan, misalkan di sini mesin ketik ya. Pada prosedur mesin ketik dia akan melakukan pemanggilan di sini ulang. Jadi dia roll terus, loop di sini terus ya. Ketika melakukan pemanggilan, ya berarti hanya kalau seperti ini dia read karakter, dia membaca karakter ya. Berarti kita inputkan menggunakan keyboard dan dia akan menyimpan variabel yang kita inputkan di variabel C. Sehingga hasilnya di situ adalah 1 ya. Jadi walaupun tidak ada solusi, tapi dia melakukan
pemanggilan bahwa adanya inputan atau adanya solusi atau alternatif jawabannya. Kita langsung di contoh 2, teman-teman bisa menggunakan prolog. Contoh 2, silakan kita buka, kalau teman-teman sudah mengetik skripnya. Ini untuk contoh 2-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita punya ya, saya perbesar dulu ya tampilannya sehingga tidak kecil ya. Jadi ini adalah contoh implementasi dengan mengakali prolog untuk melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ketika nanti ini jadi menggunakan predikat ulang. Jadi pada dasarnya pertama nanti yang dieksekusi misalkan mesin ketik ya. Mesin ketik berarti pertama prolog akan membaca ini, baris perintah ini, kemudian dia akan panggil predikat ulang. Ulang di sini dia panggil predikat ulang, terus panggil lagi predikat ulang. Jadi sebenarnya ada proses yang di looping secara terus-menerus. Kemudian dan jadi dia panggil predikat ulang. Jadi ulang ya ulang, kembali lagi panggil predikat ulang lagi. Kemudian dia membaca karakter yang diinputkan dan disimpan di variabel C, diikat ke variabel C. Kemudian jika kita mengetik data yang ada, maka secara otomatis dia akan menampilkan hasil dari solusi yang ada ya. Kita langsung goal dulu untuk kita lihat hasilnya. Ya, pada saat kita masukkan kan dia akan minta untuk read karakter ya. Misalkan kita simpan di sini karakternya Erna. Oke. Maka dia akan mengikat nama dari objek atau karakter yang diinputkan di situ ya. Hasilnya mana ya? Oke, ini hasilnya. Oh ya, ini dia hasilnya ya. Jadi ketika kita input, jadi sebenarnya di bagian prosedur ini ada proses, walaupun di sini karena ulang, dia panggil lagi kembali lagi predikat ulang ya. Jadi memang hasilnya hanya seperti ini tampilannya yang teman-teman lihat. Oke, nah kita kembali lagi. Jadi itu untuk kita menggunakan loop ya. Terserah nanti teman-teman mau pakai looping, tergantung lagi pada struktur data atau tergantung pada studi kasus yang teman-teman berikan ya. Yang berikut di sini adalah rekursi. Rekursi di sini adalah cara lain untuk melakukan yang namanya perulangan. Jadi sebenarnya sama juga ya. Sama juga rekursi ini, dia untuk perulangan juga. Tapi dengan menggunakan rekursi, melalui teknik rekursi. Rekursi ini apa? Rekursi ini adalah, prosedur rekursi di sini adalah sebuah prosedur yang di dalamnya ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Ya hampir sama ya seperti tadi, looping ya. Implementasi lacak balik dengan looping. Nah, prosedur rekursi dapat merekam perkembangannya karena ia melewatkan yang namanya pacing atau pencacah, total, dan hasil sementara sebagai argumen dari suatu iterasi. Jadi, suatu iterasi ke iterasi yang lain. Jadi, maksudnya adalah nanti ada proses dalam proses pengulangan tersebut, ada proses misalnya ada proses operator untuk penambahan, penjumlahan, pengalian, total, dan sebagainya. Tapi tidak akan ditampilkan sampai hasil akhir tersebut didapatkan, baru hasil tersebut ditampilkan. Contohnya di sini kita berikan contoh pencarian faktorial ya, teman-teman masih ingat faktorial, misalkan 5 faktorial, berarti prosesnya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya, itu proses dari rumus dari faktorial. Nah, kita langsung di contohnya, contoh 3, teman-teman bisa langsung buka prolog untuk contoh 3, adanya di modul halaman 44.
ya, modul halaman 44 dan 40. Ya, contoh 3 ya. Modul halaman 44 dan 45. Silakan yang sudah ketik skripnya boleh dicoba ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Iya, kalau tadi ini materinya tentang rekursi ya. Kita masuk ke rekursi kali ini ya. Jadi rekursi di sini pada dasarnya sama juga ya. Cara lain untuk melakukan pemanggilan terhadap diri sendiri, tapi prosedur rekursi ini itu dapat merekam adanya proses misalkan ada pencacahan, total, hasil, dan sebagainya. Kita melihat contoh penggunaan implementasi rekursi dengan pencarian faktorial, nilai dari suatu faktorial dari suatu angka ya. Kita langsung di contohnya, teman-teman bisa buka prolognya. Itu di contoh 3. Ya, jadi kita misalkan kita buat untuk pencarian faktorial, berarti kita faktorial kan tahu kan, misalkan 5 faktorial dari angka 5, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, berarti kita buatkan predikat, misalnya predikat ini namanya faktorial, kemudian ada 2 argumen, yang pertama unsigned dan real gitu ya, dalam bentuk angka. Kemudian ada decision clauses, di sini kita punya predikat pertama faktorial dalam kurung 1,1 ya. Tentunya diawali dengan 1 ya. Semua angka diawali dengan 1. Ya kalau sudah faktorialnya itu 1, berarti sudah habis ya. Sudah habis proses. Intinya mau berapa, mau misalnya 10 untuk mencari nilai faktorial dari angka 10, berarti 10, 9, 8, 7, 6 sampai 1. Sama juga misalnya mencari faktorial dari 4, berarti 4, 3, 2, 1. Semuanya akan berakhir di angka 1. Kalau sudah berakhir di angka 1, kita gunakan prosedur ini. Kita buatkan sebuah prosedur, di mana prosedur faktorial di sini dia akan melihat jika nilainya 1, argumen pertama 1, argumen kedua 1, maka ini cut ini masih ingat ya, cut ini maka dihentikan yang namanya pelacakan balik atau backtracking. Kemudian n. Kemudian kita buat lagi sebuah fungsi, sebuah rule dengan nama faktorial x faktorial faktor x. Jadi nanti kita simpan misalkan 3 faktorial, hasilnya disimpan misalkan 3 faktorial dari angka 3, berarti 3 x ini nanti isinya 3, terus faktor x ini akan mengisi hasil dari pencarian proses faktorial ini ya. Jadi misalkan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, hasilnya akan disimpan di variabel faktor x. Maka cara prosedurnya y, kita buat lagi sebuah variabel, y sama dengan x di sini misalkan tadi 3 ya, 3 dikurangi dengan 1, dan 3 kurang 1 berarti 2 ya. Dan faktorial, kita panggil lagi predikat faktorial y tadi isinya 2 hasilnya disimpan di variabel faktor y, dan faktor x kita kalikan, tadi x-nya 3 dikali dengan berapa? 2 ya, dikali dengan 2 gitu. Nah, akan dibuat secara terus-menerus, 3 kali 2, terus 2 kali 1, terus 1, kalau sudah hasilnya 1, maka faktor y-nya 1, maka dihentikan. Gitu ya. Maka goal yang kita berikan di sini adalah x sama dengan 1 dan faktorial x, y. Gitu ya. Berarti 3 kali 2, 6 kali 1, hasilnya 6 ya. Kita lihat hasilnya, kita jalankan goal. Oke, kita close dulu hasilnya sebelumnya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Iya, maka hasilnya x adalah x sama dengan 3, y sama dengan 6 ya. Karena kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1.
hasilnya. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita kasih goalnya 5. Oke. Maka hasilnya 3 sama dengan 5 sama dengan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 120. Nah, kita lihat di sini bahwa perulangan itu kalau 5 berarti ada berapa perulangan? Berarti ada 5 kali perulangan ya. Jadi pertama 4 kali perulangan ya. Jadi pertama 4, X-nya, Y-nya dikasih 4, terus perulangan kedua Y-nya dikasih 3, perulangan yang berikut ketiga Y-nya dikasih 2, perulangan berikut Y-nya dikasih nilainya adalah 1. Kemudian berikutnya kalau jadi di bagian baris pertama ini di sini dia akan melakukan pengecekan. Nah, ini yang disebut dengan rekursi. Jadi rekursi di situ adalah proses perulangan yang kita tidak tahu nanti akan berapa kali proses looping atau proses perulangan yang dilakukan, gitu ya, berdasarkan struktur data yang diberikan. Nah, ini yang disebut dengan ini yang kita sebut dengan rekursi, gitu ya. Jadi keunggulan dari rekursi di sini adalah kita dapat mengekspresikan suatu algoritma yang secara konvensional ya. Jadi yang secara konvensional itu tidak bisa dilakukan ya. Kita bisa implementasikan menggunakan rekursi ini. Biasanya kalau seperti ini rekursi mungkin kalau di image processing ya. Di image processing ketika kita mau melakukan perhitungan konvolusi gitu ya. Maka ada proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kita ketahui, oh ini misalkan kalau kernelnya itu 2x2 berarti kalau image-nya ukuran 256 berarti ada berapa kali banyak perulangan yang nanti akan dilakukan. Nah, kita cukup membuatkan algoritmanya saja atau kita membuatkan struktur dari data tersebut dan perulangan tersebut secara sederhana kita menggunakan logika lebih sederhana untuk melakukan perulangan tersebut. Dan kita tidak tahu nanti perulangannya akan berapa kali dilakukan. Gitu ya. Jadi keunggulan dari rekursi di sini kita dapat mengekspresikan suatu algoritma yang secara konvensional tidak bisa dilakukan. Kemudian secara logika lebih sederhana dibandingkan dengan perulangan lain, gitu ya. Dan dari kegunaannya digunakan terutama pada proses yang namanya misalkan struktur data list ya. Kalau struktur data list sering digunakan. Oke. Kita lanjut lagi sedikit lagi yang berikut di sini tentang yang namanya rekursi ekor. Nah, ada yang disebut dengan rekursi ekor lagi ya. Kalau rekursi ekor atau tail recursion, rekursi ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Memakan memori yang besar. Jadi misalkan ketika suatu prosedur itu memanggil dirinya, keadaan pemanggilan prosedur dari eksekusi itu harus disimpan sehingga prosedur pemanggilan resume dari keadaan yang setelah proses prosedur pengambilan itu membutuhkan memori yang cukup besar. Jadi artinya misalkan ada suatu prosedur yang memanggil dirinya sebanyak 100 kali, berarti ada 100 keadaan dari eksekusi yang harus disimpan pada memori. Dan keadaan seperti ini nanti dinamakan sebagai stack frame ya. Kalau stack frame-nya itu maksimum platformnya itu kalau misalkan IBM itu harus 16 PC dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau rekursi seperti ini akan memakan memori. Makanya diimplementasikan lagi yang disebut dengan rekursi tail untuk mengatasi penyimpanan prosedur seperti ini. Nah, syarat untuk rekursi ekor di sini apa? Yang pertama, pemanggilan itu merupakan sub goal. Jadi rekursi ekor ini kalau teman-teman belajar di bahasa pemrograman logika bersyarat, di dalam if ada if lagi, seperti itu ya. Oke.
Oke, kita langsung jadi yang pertama di situ pemanggilan. Jadi ada ini ya, syarat rekursi ekor di sini adalah pemanggilnya itu merupakan sub goal terakhir dari klause. Kemudian tidak ada titik lacak balik sebelumnya pada klause ya. Ini kita langsung saja di contoh 4. Teman-teman nanti kita bisa bedakan ya di contoh 3 dengan contoh 4 ya. Misalkan di contoh 4 teman-teman bisa langsung buka contoh 4. Contoh 4 itu ada halaman 45 sampai 56. Ya, seperti ini. Jadi, misalkan di sini kalau tadi kan kita hanya mendeklarasikan satu nama predikat faktorial. Kalau di sini kita mendeklarasikan dua predikat, di mana dua predikat ini memiliki nama yang sama, tapi memiliki argumen yang berbeda-beda. Misalkan faktorial pertama kita kasih 2 argumen, faktorial yang kedua kita kasih 4 argumen. Nah, di bagian klause kita buatkan strukturnya seperti ini. Pertama, faktorial n faktorial, faktor n jika ya, n faktorial faktor n, 1, 1. Ini ya. Kalau tadi kan faktorial dalam kurung 1, 1 jika terus langsung pakai cut ya. Kemudian kita buat lagi sebuah faktorial n faktorial faktor n faktor n jika nah jadi nanti kalau dia baca ternyata nilainya itu adalah 1, 1, maka dia akan melakukan cut ini. Kemudian tambahkan lagi sebuah predikat faktorial dengan 4 tipe data, n faktorial faktor n i p. Nah, i di sini ini kita anggap sebagai nilai yang baru ya. Jadi jika i baru sama dengan i tambah 1 dan p baru sama dengan p kali i baru. Jadi I baru di sini untuk mendapatkan nilai misalkan 5 faktorial, berarti kita butuh 5 kali 4 ya. Setelah itu nanti 4 kurang 1 berarti 5 kurang 1 berarti 4. Berarti I barunya ini kita tambahkan lagi. Jadi dia melakukan perulangan secara dia begitu ya. Jadi misal I baru berarti nilai I-nya ditambah dengan 1. Misal kalau 5 kali berarti ini sudah 5 kali. Perulangan pertama berarti 5 dikali 4 berarti perulangan pertama. Terus perulangan kedua berarti hasil 5 kali 4 5 kali 4 kali hasilnya dikali lagi dengan 3 berarti ditambah 1 lagi menjadi sudah 2 kali perulangan. Ditambah lagi, misalkan dikali dari hasil dari perulangan 3 dikali lagi dengan 2 berarti ditambah 1 lagi gitu ya. Sampai bisa mencapai 4 kali perulangan ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi pembacaannya seperti ini. P baru, P di sini itu dikalikan lagi, misalkan P di sini 4 berarti dikalikan hasil dari P di situ yang sebelumnya diapakan misalkan 5 kali 4 20 berarti P-nya itu dikali 20. Terus 20 dikali dengan hasilnya berarti kali 3 lagi gitu ya. Jadi 5 kali 4 5 kali 4 terus I barunya di situ dikalikan dengan hasil I barunya itu misalkan dikali 3. Dan faktorial diisikan ya. N faktorial faktor N I baru P baru gitu ya. Untuk mendapatkan hasil ini. Jadi yang dibaca nanti hanya ada dua variabel ini ya, N faktorial faktor N. Itu yang dibaca. Oke, kita langsung lihat di hasilnya. Misalkan di sini faktorial 3 faktorial, X. Maka hasilnya dia akan melakukan pembacaan X sama dengan 6. Gitu ya. Jadi format atau struktur datanya yang kita rubah ya. Saya lanjut lagi, berikutnya lagi di sini kita masuk ke struktur data rekursif ya. Kalau struktur data rekursif di sini kita bisa menggunakan untuk membangun yang namanya tree ya. Jadi tidak hanya rule yang bisa rekursif, tapi
struktur data juga bisa kita implementasikan data rekursif ya, untuk melakukan perulangan atau pemanggilan dirinya sendiri. Jadi secara luas ini kita menggunakan tipe struktur data rekursif. Jadi struktur data rekursif di sini bisa juga berupa struktur data pohon atau tree ya. Nah, struktur data pohon atau tree dalam Prolog kita harus implementasikan sebuah domain. Misalkan domain itu tipe datanya tipe pepohonan sama dengan pohon. Ada 3 tipe data. Kita deklarasikan, deklarasi di sini itu menyatakan bahwa sebuah pohon itu ditulis sebagai sebuah faktor pohon ya, yang argumennya itu adalah string dan 2 tambahan pohon lainnya. Kita jadi ada apa ya? Ada percabangan, ada 3 percabangan seperti ini nanti hasilnya. Gitu ya. 2 percabangan ya, kiri kanan ya. Kalau pohon tree berarti kiri kanan ya, atau boolean gitu ya. True or false. Oke, kita langsung saja di contohnya. Misalkan di sini yang pertama kita buat dulu domainnya seperti ini. Ingat ya, masih ingat ya domain di sini supaya bisa kita gunakan secara umum di bagian predikat dan clauses maupun di bagian goal-nya. Kita punya predikat ada buat pohon, 2 tipe argumennya. Kemudian kita buat sisi kiri ada 3 tipe argumennya. Sisi kanan juga tipe 3 argumen. Kemudian bentuk pohon, tipe pohon, dan seterusnya. Jadi misalkan buat pohon A, pohon dalam kurung A. Jadi hasilnya nanti kita untuk menggambarkan ini ya, pohon seperti ini ya. Dari Katie nanti bisa di sebelah kirinya isi Michael, di sebelah kanannya isi Melody. Terus dari Michael isi kirinya isi Charles, kanannya isi Hazel. Terus dari Melody isinya kiri isi Jim, di kanannya isi Eleanor ya. Oke, nih urutannya ya. Oke, kita langsung di contoh 5. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan misalnya di sini ya. Bentuk pohon CA3. Ya, yang pertama di bagian atas Charles, kita kasih namakan variabelnya itu CH. Buat pohon Hazel dan seterusnya. Nanti teman-teman silahkan baca ya penjelasannya di sini. Kita langsung di programnya saja dulu. Ya. Jadi script seperti ini untuk membentuk script di sini fungsinya adalah untuk membentuk pohon dari struktur nama-nama seperti ini ya. Ini lumayan panjang ya. Jadi misalkan di sini ya, kita di bagian clauses ya, kita panggil predikat buat pohon. Buat pohon itu nanti A, buat A buat pohon panggil lagi. Jadi di dalam dalam sebuah predikat ada predikat lagi. Jadi A panggil pohon terus. Jadi sebenarnya ada 3 gitu ya, tapi nanti ada bagian yang kita kasih kosongkan gitu ya. Ya, jadi seperti ini ya. Misalkan pertama dari kita A itu Katie, terus nanti ini yang pertama di sini, script yang pertama di sini untuk mencetak ini ya, Charles ya. Terus script yang kedua di sini untuk mencetak ya, jadi yang paling terakhir ya di sini Charles. Kemudian ada Hazel bagian sebelah kiri, kemudian naik lagi dibuat Michael. Terus di atasnya lagi dikembalikan lagi dari Jim lagi, kemudian cetak lagi Eleanor, kemudian Melody, dari Melody terakhirnya lagi baru cetak Katie, gitu ya. Nanti rumusnya seperti ini, gitu ya. Oke, walaupun nanti hasil akhirnya bukan dalam bentuk gambar pohon seperti ini ya.
Ya, kalau Anda sudah, skripnya seperti ini, ada di halaman ini ya. Contoh 5 halaman 46, 47. Oke, kita coba jalankan. Walaupun nanti hasil akhirnya bukan ini ya, tapi dalam bentuk teks. Oke, jadi ini hasilnya. Bentar, saya perbesar dulu. Ya, gini hasilnya ya. Jadi pertama, teman-teman perhatikan di sini. Jadi pertama di bagian Charles di sini, yang pertama dia akan mengetik, dia akan menampilkan tampilan pohon di sini, Kate ya. Tapi kita melakukan pemanggilan yang pertama di situ, kita panggil Charles dulu. Setelah Charles di bagian sisi paling kiri, sisi kanannya Hazel, di atas Hazel itu ada Charles dan Hazel, ada Michael. Terus kita lakukan pemanggilan lagi di sisi kiri lagi Jim. Terus naik lagi di sebelah kanan ada Eleanor, kemudian Melody, Katie dan seterusnya. Ya, sampai tahap akhirnya Katie, sehingga pencetakannya paling tertinggi, struktur yang paling tertinggi itu adalah yang paling ini ya, paling atas di situ adalah Katie. Kemudian di bawah Katie di sini, ada Michael ya, teman-teman perhatikan di modul ya. Di bawah Katie di situ ada Michael. Kemudian di bawah Michael di situ ada Charles sebelah kiri. Kemudian di bagian sebelah kanan dari Charles ada Hazel. Kemudian pindah lagi ke root sebelumnya, level kedua Melody. Kemudian di bawah Melody sebelah kiri ada Jim, di sebelah kanan ada Eleanor. Ya, jadi sebenarnya ini teori untuk menciptakan membuat struktur pohon keluarga ya sebenarnya. Kalau kita mau buat struktur pohon keluarga bisa seperti ini. Nah, teman-teman, ini di materinya penjelasannya lengkap. Nanti teman-teman silakan pelajari. Untuk prakteknya, silakan teman-teman langsung membuatkan praktek untuk tugas yang ada pada halaman 48 dan 49 ya. Silakan teman-teman buat skripnya, teman-teman jelaskan buat penjelasan skripnya. Penjelasan skripnya nanti teman-teman pakai tanda petik ya. Atau teman-teman menarasikannya saja ya. Ya harusnya buat video, tapi ini ya, setelah itu di print screen dan print screen hasilnya ya. Penjelasannya dikirimkan dalam bentuk PDF ke iKelas. Oke, mungkin itu dari saya. Teman-teman silakan mengerjakan prakteknya dulu di halaman prakteknya itu adanya di halaman 48 sampai 49 ya. Oke. Kemudian nanti silakan teman-teman jawab pertanyaannya ya di bagian halaman sampai 50 ya. Sampai di bagian halaman 50 ini. Oke, baik teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih, selamat sore.